Ustaz jawab beberapa pertanyaan yang datang melalui WhatsApp. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Pak Ustaz. Masa COVID ini, saya tidak pergi kelas agama. Saya tidak pergi kelas agama dalam suasana COVID ini. Semata-mata untuk keselamatan. Insya Allah. Saya ikut kelas online. Dia tidak keluar rumah, pergi ke mana-mana untuk mencari ilmu secara offline seperti biasa, tetapi hanya online. Tapi Ustaz, kami telah membuka kelas kembali dan selalu mengatakan kami malas dan takut mati. Tapi Ustaz, kami telah membuka kelasnya kembali. Maksudnya, walaupun ada sebahagian yang telah membuka kelas, tapi kami demi keselamatan tidak ikut kelas itu. Kami pula dituduh sebagai orang yang malas dan takut mati. Dalam keadaan COVID masih tidak menentu ini Ustaz. Bolehkah kami belajar secara online saja dan dengar tazkirah online juga tanpa hadir physically dalam kelas-kelas? Apakah kami berdosa, Pak Ustaz? Bagus pertanyaan ini. Semua kita tahu keadaan pandemik COVID-19 ini semakin menjadi-jadi. Kalau dulu hanya puluhan, kemudian naik ratusan, dan sekarang dah ribuan. Hadirin dan hadirat, menuntut ilmu tetap wajib hukumnya. Cuma cara menuntut ilmu ada macam-macam. Boleh dengan menghadiri majlis ilmu, boleh dengan mendengar televisyen, boleh mendengar YouTube, boleh dengan membaca. Hanya saja panduan singkat. Kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menjaga kesehatan. Jangan memudaratkan diri. Sabda Nabi dalam hadis sahih, la darara wa la dirar. Jangan kamu menempah bahaya, mengundang bahaya. Jangan pula kamu membahayakan orang lain. Bila keadaan PKP, bila kita keluar, walaupun kita jaga SOP, masih lagi terdedah dengan bahaya. Sedangkan kita boleh dapati ilmu melalui online. Lebih selamat. Ustaz punya pandangan, tidak dosa tidak pergi ke kelas secara physically. Tidak dosa. Malah boleh membawa kepada dosa bila itu mendatangkan mudarat. Kaedah telah menyebut ad-darurat tubihul mahzurat. Bila sampai ke peringkat emergency, yang tak boleh hukumnya jadi boleh. Apalagi kaedah yang lain menyebut dar'ul mafasidi muqaddam ala jalbil masalih. Meninggalkan kebinasaan hendaklah didahulukan daripada mendapat manfaat. Betul? Menghadiri majlis ilmu secara fizikal dapat manfaat, tetapi bila itu boleh mendatangkan bahaya, menghindarkan bahaya hendaklah didahulukan.
Itu jawaban Ustaz. Yang kedua, Pak Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang kisah seorang sahabat Nabi? Mohon agar diizinkan untuk Bilal, untuk azan, pengganti Bilal. Kononnya Bilal itu, kononnya Bilal itu suaranya tidak begitu merdu. Dan dia pula ada suara yang merdu. Kononnya Bilal itu bila dia azan, datar saja, rata saja. Tidak ada lekok-lekoknya. Ini riwayat ya. Lalu Nabi dikatakan mengizinkan sahabat berkenaan. Kisah ini selalu dibawa oleh para ustaz hendak menyebutkan tentang keikhlasan. Tentang fadilat dan kelebihan keikhlasan. Soalan ini sebenarnya telah ditanya lebih kurang 2 minggu yang lalu, kalau tak salah, 2 minggu yang lalu. Ustaz kata, Ustaz tidak ada maklumat yang lengkap tentang bab ini. Membuat Ustaz kaji dan kaji, akhirnya Ustaz dapat. Ceritanya macam ini. Seorang sahabat offer untuk dia azan, pengganti Bilal. Untuk 1 kali saja. Lalu diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia azan. Memang suaranya merdu. Pendekkan cerita, selesai bab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat, "Wahai Muhammad, mengapa tidak ada azan hari ini? Mengapa tidak ada azan hari ini?" Nabi jawab, "Ada. Kami dah salat pun." Malaikat menjawab, "Makhluk langit tidak mendengar azan hari ini." Pengajaran yang dapat diambil di sini oleh para ulama, para setengah pendakwah, yang kita selalu sebut dengan kesimpulan, bahwa sahabat Nabi yang azan dengan suara yang merdu tadi itu, dia tidak memiliki keikhlasan sebagaimana ikhlasnya Bilal. Walaupun gaya azannya itu mendatar, rata saja, tidak banyak alunan-alunannya, tapi keikhlasannya sangat tinggi. Berbanding dengan orang yang suaranya baik, tetapi diragukan keikhlasannya. Sehingga malaikat bertanya, mengapa hari ini tidak ada azan? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz hanya nak beritahu, ulama hadis mengatakan bahawa hadis ini mungkar. Mungkar yang patut dijauhi. Tidak sahih. Itu yang Ustaz ingin sampaikan. Oleh sebab itu, jangan kita ambil kira tentang kisah itu. Ustaz tidak memperkatakan tentang pentingnya keikhlasan. Tapi cerita itu, lalu kita ambil suatu kesimpulan, begitu bahaya orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Tak boleh itu jadikan sandaran. Tak boleh. Semua kita tahu, keikhlasan itu sangat mustahab. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu saja pertanyaan melalui WhatsApp. Ustaz kembali kepada pertanyaan. Ada 8 pertanyaan.
Ustaz jawab secara ringkas. Pak Uday, betulkah lepas salat berjamaah doa paling mustajab? Hadirin dan hadirat, memang terdapat dalil bahwa di antara tempat yang paling mustajab, timing yang paling mustajab berdoa ialah setelah salat. Cuma para ulama fiqh berbeza pendapat tentang penghujung salat. Ada yang mengatakan setelah salam, setelah berwirid lalu berdoa. Ada yang mengatakan dubura salah, di belakang salat itu, yaitu sebelum salam. Apalagi Nabi SAW bersabda, apabila kamu selesai tahiyat akhir, fas'alu ma syi'tum, mintalah kepada Allah apa yang kamu minta. Itu sebabnya kita bagus kita tambah setelah Hamidum Majid dengan permintaan agar dilindungi dari 4 fitnah, azab kubur, azab neraka, fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah dajjal. Dan boleh tambah lagi dengan yang lain-lain. Ada juga yang berpendapat yang dimaksudkan setelah salat itu, setelah salam. Kita istighfar, baca ayatul kursi, wirid subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian angkat tangan doa. Juga termasuk. Cuma Ustaz nak memberitahu, memang betul setelah selesai ibadat salat, di antara timing yang sangat makbul untuk kita berdoa. Itu sebabnya Nabi galakkan, habis tawaf doa, habis sa'i doa, habis membaca Quran doa. Jadi bukan hanya salat saja. Doa itu sangat bagus kita panjat kepada Allah setelah kita beribadat. Setelah, bukan sebelum. Allahu a'lam. Ustaz, apakah makna rasuah itu? Adakah berbentuk memberi uang ringgit atau ada yang lain-lain? Sangat luas makna rasuah. Kita bagikan kepada seseorang yang sebenarnya tidak layak karena kekurangan syaratnya, tapi karena dia ada beri kita sesuatu, akhirnya kita ketepikan orang-orang yang lebih layak. Rasuah. Kita dapat gaji setiap bulan umpamanya 5.000. Sedangkan dalam perjanjian masuk kerja mula jam 8, keluar jam 5. Tetapi kita tipu dengan buat surat doktor palsu sehingga tidak pergi, atau kita tidak lakukan sesuai dengan perjanjian. Awak bekerja dalam sehari, dalam seminggu 5 hari ya, dari jam sekian sampai jam sekian. Lalu kita malas, kita tuang, kita tidak laksanakan tugas, juga termasuk dalam kategori rasuah. Jadi luas makna rasuah. Ingat ya, rasuah hukumnya dosa besar. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laknatullahi 'alar rashi wal murtashi." Allah mengutuk orang yang ambil rasuah dan orang yang memberi rasuah. Itu yang Ustaz mampu untuk jawab. Hadirin dan hadirat, soalan yang ketiga.
Apa makna rasuah? Ini adakah berbentuk sudah sama? Yang keempat, Assalamualaikum Ustaz. Saya Haji Amiruddin, jamaah lot 2866. Saya hendak tanya, bolehkah kita kaitkan ayat 180 surat Al-A'raf dengan ayat 199 dalam surah yang sama? Yang artinya tinggalkan orang-orang yang menyimpang, berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Ya, hampir sama. Ayat 99 tadi, ayat 180 Al-A'raf. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-nama Allah. Tinggalkan. Allah SWT akan beri ganjaran, balasan ke atas mereka terhadap apa yang mereka telah lakukan. Kalau itu ayat 180 dari surat Al-A'raf, coba kita tengok. Surah yang sama, tapi ayat 199. Sebagaimana yang disebutkan tadi. Tapi kita coba pastikan, betul tak terjemahan itu? Yaitu ayat 199. Ayat 199 menyebut, Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Jadilah orang yang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil itu. Sepintas lalu bagi pandangan Ustaz, sama. Kita disuruh oleh Allah, jangan dekati orang jahil, apalagi sampai menerima nasihat serta panduan agama dari orang-orang yang jahil. Hampir sama. Terima kasih kepada Tuan Haji Amiruddin. Yang kelima, Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya ingin mendapat panduan Pak Ustaz tentang salat tahajud yang saya amalkan selama ini, yaitu membaca ayat 80 surat Al-Isra. Ayat 80 surat Al-Isra. Dalam sujud terakhir, di dalam hati sebanyak 41 kali. Adakah ini benarkan Ustaz? Terima kasih. Dari Kuching. Nama saya Nur Zila. Okey. Ustaz coba confirmkan. Surat Al-Isra ayat 80. Al-Isra ayat 80. Apakah itu bunyinya? Mari kita pastikan. Al-Isra 80. Okey. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya, Ustaz juga selalu baca ayat ini dalam salat tahajud. Bermula dari wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Cuma kata Nurzila dari Kuching, ini yang saya amalkan sebanyak 41 kali. Cuma di dalam sujud. Yang Ustaz baca tadi,
sebagai ayat lazim. Setelah Al-Fatihah sambung dengan beberapa ayat ini. Yang sambungannya waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa qulil haqqu min rabb wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Hingga akhir. Biasanya Ustaz akan sampai pada ayat 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasar. Bagus juga kalau Ustaz sebut di sini. Ustaz pernah ditanya oleh seorang imam lebih kurang 20 tahun yang lalu. Lebih kurang 20 tahun yang lalu. Kata Pak Imam tersebut, Pak Ustaz, boleh tak tolong jelaskan kepada saya apa makna doa ini? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakan hai Muhammad, ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dalam doa itu atau ayat itu, ayat 80 Al-Isra mengandung doa minta kepada Allah. Allah suruh Nabi Muhammad ajar atau baca atau ajar umat. Masukkanlah aku ya Allah ke tempat masuk yang benar. Keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar. Pertanyaan Tuan Imam tadi, sebelum memohon pertanyaan, pencerahan, beliau berkata, apakah maksudnya? Masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar. Nah, sekarang kita sudah masuk agama Islam. Bukankah itu tempat yang benar masuk Islam? Lalu kita mohon pula kepada Allah supaya keluar ke tempat yang benar. Apakah kita disuruh keluar dari Islam, Pak Ustaz? Lalu Ustaz jawab, tidak, Tuan Imam, bukan itu maksud ayat. Maksud ayat yang pernah Ustaz baca, dia mengandung makna masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, maknanya pemergian Nabi berhijrah dari Mekah, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Betul tak? Pemergian Nabi meninggalkan Mekah yang penuh dengan siksaan ketika itu, atas arahan Allah, masuk ke Madinah, betul tak tempat masuk yang benar? Dan betul tak Nabi juga telah bersikap keluar dari tempat yang benar, yaitu keluar dari Mekah, atas arahan Allah? Itu makna yang pertama. Itu sebabnya perjalanan Nabi menuju ke Mekah dengan Abu Bakar selamat, dilindungi oleh Allah. Walaupun orang kafir nampak, tapi mereka tak melihat kelibat Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Dilindungi oleh Allah. Berbeza dengan pemergian Nabi Yunus meninggalkan kaum karena murkanya, lalu ditinggalkannya kaum. Naik kapal menyeberang pergi ke negeri lain. Allah tidak reda dengan sikap itu. Akhirnya beliau dicampak ke laut, ditelan oleh ikan. Ini ada kaitannya. Berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala pergerakan beliau direstui oleh Allah. Disebabnya beliau mendapat, okey, itu makna pertama daripada masukkan aku ke tempat yang benar, keluarkan aku dari tempat yang benar. Makna pertama. Makna yang kedua, masukkan aku ya Allah ke dalam kubur dengan
tempat yang benar, yaitu masuk dalam kubur untuk menerima nikmat kubur, untuk dapat menjawab semua soalan mukar wa nakir. Dan keluarkan aku, ya Allah, ke tempat yang benar, yaitu keluar dari kubur nanti pada hari kiamat, di padang mahsyar, dan kita ditimbang amalan. Selanjutnya meniti siratal mustaqim. Akhirnya lancar belaka. Yes, itu makna kedua, dan keluarkanlah aku ke tempat yang benar. Bukan masuk Islam lalu keluar Islam. Okey, walaupun itu tidak ditanya, Ustaz kira kita perlu tahu makna ayat itu. Nah sekarang Puan Nurzila dari Kuching bertanya, bolehkah Pak Ustaz? Karena Nabi SAW bersabda, tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah dalam sujud. Perpanjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Kalau Puan Nurzila tadi berdoa dalam hati, bagi pandangan Ustaz, begitulah menurut pandangan majoriti ulama fiqh, kita boleh sebut walaupun itu ayat Quran, tapi dengan niat doa. Memang betul ada sabda Nabi bahwa Nabi SAW pernah bersabda, nahani, Allah SWT telah melarang aku membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Betul? Membaca Al-Quran tak boleh dalam posisi yang rendah, rukuk dan sujud. Karena Al-Quran itu sangat mulia. Tapi kata ulama fiqh, termasuk mufti Saudi Arabia, apa kata mufti? Tapi bila ayat Quran itu dalam bentuk doa dan kita pula membacanya dengan niat doa, tidak salah walaupun ianya dari ayat Quran. Sebab niat kita bukan membaca Quran, tetapi berdoa pada Allah. Jadi bagi Ustaz tidak ada masalah dalam hati ke, tidak diucapkan ke, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wallahu a'lam. Yang keenam, salam Pak Ustaz. Adakah benar hanya di dalam permohonan hajat ditujukan satu permintaan sahaja, banyak-banyak tak boleh? Allahu Akbar. Ditanya, adakah benar hanya dalam permohonan kita, mohon hajat, ditujukan satu permintaan sahaja? Ditujukan kepada satu, maksudnya hanya kepada Allah? Yes, betul. Kita tidak boleh berdoa kepada yang lain. Tapi bila ini maksudkan larangan memohon hajat yang berbagai-bagai, yang banyak, yang boleh hanya satu saja, tak boleh yang banyak, itu tak betul. Sebab Nabi Muhammad SAW menggunakan istilah is'alu ma syi'tum. Mintalah kepada Allah apa saja yang kamu inginkan. Dalam permintaan, supaya anak lulus dengan cemerlang, supaya bisnes suami maju, supaya rumah tangga anak kita, supaya tenteram, aman, harmoni. Dah berapa? 3 pertanyaan. Minta tolong panjangkan umur agar boleh memperbanyak bekal akhirat. Dah 4, dah 5, dah. Boleh. Jadi tidak betul kalau ada orang yang mengatakan bila memohon pada Allah, yang boleh itu satu saja. Dia cuba tidak samakan Allah dengan makhluk ke? Manusia memang betul. Bila kita minta ini. Allah mintalah satu-satu saja, janganlah banyak-banyak. Allah Subhanahu wa taala tidak selokek itu.
Malah dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan orang yang tidak mau meminta kepadanya, orang itu sombong. Semakin manusia merintih pada Allah, minta hajatnya, Allah paling suka. Sebab itu bermakna orang tersebut menyatakan dirinya kerdil, dirinya lemah. Dia mohon bantuan daripada Allah dalam segala aspek. Makin banyak, makin bagus. Itu penjelasan Ustaz. Tidak betul kalau ada yang mengatakan kalau minta itu hanya satu saja. Apalagi kalau ditambah. Kalau banyak minta-minta nanti Tuhan marah. Oh, salah sangat. Makin kita banyak meminta pada Allah, makin Allah suka. Apa sebab? Sebab secara tersirat Allah tahu dia sangat berhajat kepada Allah yang Maha Berkuasa. Dia tidak sombong. Hadirin dan hadirat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Soalan yang ketujuh. Saya Muhammad Hatta ingin penjelasan Ustaz bagaimanakah kita hendak memahami ayat 186 dari surat Al-Baqarah. 186 dari surat Al-Baqarah. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahawa sesungguhnya aku adalah dekat. Ya, memang ada ayat itu. Kita pastikan ayatnya. 186 dari surat Al-Baqarah. Dari surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman 186. Wa idza sa'alaka anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya pada engkau hai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab permohonan mereka bila mereka memohon. Pertanyaannya, bagaimana hendak memahami ayat 186 dari surat Al-Baqarah? Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Hadirin dan hadirat. Allah Subhanahu wa taala dekat. Ini dikuatkan lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasihanilah dirimu. Sempena sahabat Nabi berdoa, bertakbir, bertasbih dengan suara yang kuat dan lantang. Apa kata Nabi? Jangan kamu meminta pada Allah dengan suara yang kuat. Kasihanilah dirimu. Karena sesungguhnya Allah itu dekat. Allah tidak jauh. Dan Allah Maha mendengar. Hadis sahih itu menguatkan lagi bahwa Allah memang dekat. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah menyebut Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kamu, lebih dekat antara kamu dengan urat lehermu. Betul tak urat leher ni dah sebati dengan leher. Dalam leher ni ada urat.
Allah nak menggambarkan betapa dekatnya Dia dengan kita. Allah lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita. Dalam hadis lain lagi, kamu yang sedang menunggangi onta, Allah lebih dekat dengan kamu daripada kamu dengan leher onta. Tak menunjukkan betapa dekatnya. Cuma kata ulama akidah, istilah-istilah tersebut membawa makna min lawazimiha. Min lawazimiha. Min lawazimiha maknanya lazimnya macam mana? Dia membawa makna min lawazimiha. Orang itu bila dekat dengan kita, betul tak? Segala perbuatan kita dia tahu. Yes. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia sudah akawi istilah ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut, ini belum lagi ayat lain. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Apa makna bersama? Apakah bersama itu bermakna Allah dekat dengan kita? Kalau begitu macam mana kalau dikatakan Allah itu di langit? Tidakkah itu bercanggah? Oleh sebab itu kata ulama akidah, nanti kita akan belajar di dalam buku Akidah Jilid 2 pada bahagian akhir. Kebersamaan kita dengan Allah itu dia membawa makna, tidak bermakna kita bercampur dengan Allah. A'tini al-qahwah ma'al laban atau ma'al halib. Beri aku kopi ma'al halib bersama susu. Di situ dengan makna bercampur kopi dengan susu. Ma'a juga. Tapi tidak semestinya bersama itu dengan makna bercampur. Apalagi mendakwa kononnya Allah menyelinap di dalam diri. Salah. Sebab dalam bahasa Arab, ma'a juga mengandung makna hampir dekat. Juga membawa makna Allah menolong. Allah memperhatikan. Umpamanya panglima perang yang sedang berperang. Askarnya sedang berperang. Dia terus berhubungan dengan panglimanya. Tapi panglimanya itu berada di markasnya, berada di atas bukit, jauh. Tapi dengan teknologi, mereka dapat berhubungan. Apa kata panglima? Terus menyerang. Aku sebagai panglima kamu, bersama kamu. Apakah panglima itu bersama berperang? Tidak. Istilah panglima, aku bersama kamu. Anak dari London memberitahu kepada ayah di Kuala Lumpur, ayah, saya perlu ambil satu kos, tapi memerlukan biaya. Macam mana pandangan ayah? Telefon. Lalu setelah mendapat penerangan dari anaknya, ayahnya setuju. Ayahnya gunakan istilah, teruskan nak, ambil kos itu. Berapapun biayanya. Ayah dan ibu bersamamu. Coba lihat istilah bersama itu. Ibu dan bapaknya ada di Kuala Lumpur, dia ada di London.
Apa makna bersama? Bantu, tolong. Orang Arab selalu menyebut, kafilah dagang itu merentas padang pasir bersama bulan purnama. Kafilah dagang itu merentas padang pasir membawa barang-barang dagangannya pada waktu malam bersama bulan purnama. Apakah bersama itu bermakna jalan bersama dengan bulan? Bulan tetap berada di atas. Macam itu makna memahami Allah itu di langit. Tapi dia tetap bersama kita, maknanya itu sebabnya Allah di langit, tapi ilmunya di mana-mana. Tunggu gilirannya nanti kita sampai ke bahagian Babul Ma'iyah dalam buku 2 kitab akidah. Wallahu a'lam. Jadi kembali kepada pertanyaan, Pak Ustaz, apakah maksud ayat tersebut? Maknanya Allah itu dekat, maknanya kita di dalam pemerhatian Allah. Tapi bila ditanya di mana Allah, tetap jawabannya Allah di langit. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum Pak Udad. Sebelum memulakan salat, bolehkah kita membaca surah An-Nas bertujuan untuk dijauhi dari bisikan syaitan semasa salat? Mohon pencerahan. Tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Nas. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar kita memohon perlindungan daripada gangguan syaitan. Betul. Antara lain, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Yes, itu kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang Nabi galakkan supaya kita baca paling kurang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi banyak ulama juga berpendapat karena surat An-Nas itu juga mengandung makna memohon perlindungan dari was-was syaitan juga boleh. Terserah. Tapi kalau ditanya, adakah Nabi yang suruh? Tidak. Itu hanya pandangan para ulama. Kesembilan, Uday, jika mengaminkan doa waktu habis belajar secara online atau di YouTube, dapatkah manfaat apa yang didoakan oleh Ustaz itu untuk kita di rumah, Pak Ustaz? Yes. Ustaz buat contoh. Apabila kita dengar ceramah, di dalam ceramah itu ada menyebut, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita di rumah yang dengar itu berselawat, kita tetap akan mendapat ganjaran selawat tersebut. Walaupun tidak secara berdepan. Terdengar saja, dah dapat. Macam itulah. Bila mana-mana doa, walaupun secara online, kita berada di rumah, jauh, berbatu-batu. Seperti ada orang di Kuching, ada orang di Singapura, ada orang di Batam, mengaminkan doa kita. Termasuk orang tersebut juga akan mendapat sebagaimana yang didoakan. Wallahu a'lam. Ustaz, Ar-Rashi wal Murtashi. Ada sambungan lagi tak? Macam mana bunyi sambungan ketiganya? Ustaz tadi hanya jawab laknatullahi ala rashi wal murtashi. Ustaz juga pernah baca sambungannya itu waraish. Laknatullahi ala rashi wal murtashi. Ustaz tak pasti ya. Nanti Ustaz confirmkan. Allah melaknat pada orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah dan orang sebagai orang tengah. Dia sebagai middleman. Dia ambil dari seseorang yang telah mendapat keuntungan, sedangkan orang tersebut yang beri rasuah tidak directly, tapi digunakan orang tengah
pun mendapat laknat daripada Allah. Dan untuk mendapat kepastian, izinkan Ustaz untuk cek lebih dahulu derajat hadis tersebut. Waraish, seingat Ustaz. Yang ke-11, second last. Surah Al-Isra ayat 80 dibaca 41 kali semasa sujud terakhir dalam salat tahajud. Pertanyaannya sama dengan di atas tadi. Tentang 41 kali itu barangkali hanya pandangan para ulama. Nabi hanya menyebut tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah ada dalam sujud. Tak kira sujud itu sujud salat wajib ke, salat sunat ke, tak kira. Pokoknya ketika sujud, tempat itu tempat yang paling dekat antara kita dengan Allah, dan Nabi galakkan supaya diperpanjang dan diperbanyakkan doa di dalamnya. Dan Ustaz cenderung pada pendapat, walaupun kita berdoa dengan ayat Quran, dibolehkan. Asalkan dengan niat doa, bukan membaca Al-Quran. Yang terakhir, Ustaz, saya tahu Allah lah tempat kita memohon. Tetapi ada kalangan saya rasa malu terhadap Allah karena saya telah buat silap. Saya hanya mohon untuk diampuni dan tidak mohon yang lain. Apakah perbuatan saya ini salah? Mohon pencerahan. Hadirin dan hadirat, perasaan malu kepada Allah memang bagus. Tapi malu dengan makna malu buat dosa. Malu tidak buat suruhan. Malu dedah aurat di khalayak ramai. Malu rasuah, malu berzina. Apa sebab? Bila berzina, isteri tak tahu. Tapi Allah tahu tak? Allah tengok. Allah monitor segala gerak-gerik kita. Tetapi apabila malu memohon pada Allah hajat, itu sifat yang tidak baik. Ustaz tidak nafikan mohon ampunan itu sangat bagus. Sampai di dalam salah satu kitab Ustaz, kunci murah rezeki, istighfar itu, minta ampun pada Allah, banyak kegunaannya. Antara lain murah rezeki. Istighfar juga bila kita minta keturunan, zuriat. Banyak. Coba lihat ayat 12 surat Nuh. Istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhanmu. Niscaya Allah akan beri kamu hujan, sungai, akan banyakkan hasil kebunmu, akan beri kamu keturunan, akan beri banyak dalam ayat tersebut. Surat Nuh, kalau tidak salah ayat 12. Itu sebabnya Ustaz sebut, daripada 10 kunci syurga, kunci murah rezeki, banyak-banyak istighfar. Ustaz tak nafikan, tapi sampai malu minta kepada Allah. Kita bimbang. Kalau malu minta kepada Allah apa yang kita hajatkan, kita digolongkan sebagai orang yang sombong. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberi amaran keras. Wa amma man istaghna. Adapun orang yang tidak memerlukan kepada Tuhannya, dia adalah lawan daripada wa amma man ittaqa. Siapa yang bertakwa, Allah akan permudahkan urusannya. Wa man istaghna, adapun orang yang tidak perlu kepada Allah, tidak mau memohon pada Allah, Allah akan persulitkan hidupnya. Sila lihat dalam surat, kalau tidak salah dalam surat Al-Lail atau Asy-Syams, sebelum surat Ad-Duha. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Seperti biasa, kita 2
jam 25 minit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mengaku bahwa kami kerdil, kami sangat lemah, kami sangat jahil. Oleh sebab itu, berilah kami keimanan yang mantap, rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat, supaya kami mendapat redha-Mu dan selanjutnya Engkau masukkan kami ke dalam syurga. Ya Allah, berilah juga perkara yang sama, hidayah, keimanan, ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kami dan anak cucu dan zuriat kami, supaya kami kelak sama-sama Engkau masukkan ke dalam syurga-Mu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hayat kami dalam keadaan yang baik. Jangan Engkau akhiri dalam keadaan yang tidak baik. Ya Allah, dengan berkat selawat kami kepada Nabi-Mu, dengan berkat bacaan kami terhadap ayat-ayat-Mu, dengan berkat ilmu yang kami timba berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi, kiranya Engkau angkatkanlah COVID-19, bala tersebut, bala ini daripada negara kami, Malaysia, Indonesia, Brunei, Arab Saudi, dan negara-negara Islam lainnya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Supaya kami dapat mentaati-Mu dengan sesempurna mungkin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.